Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo MSC dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan ke-25. Pada hari ini gereja memperingati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu, selamat berakhir pekan. Dan kiranya juga pada akhir pekan ini Anda memperoleh kesempatan yang berharga dan berahmat untuk boleh memberikan waktu bagi keluarga, komunitas maupun sahabat kenalan saudara-saudara yang ada di sekitar Anda. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 45, di mana Yesus memberitahukan kedua kalinya tentang penderitaannya, dan hal ini diberitahukan kepada murid-muridnya, ke-12 muridnya. Dan juga di sini ada banyak orang juga hadir di situ, dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Sebab itu artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Murid-murid pun tidak berani untuk bertanya tentang arti perkataan Yesus itu, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Saudara baik kita sekalian, pada hari ini dalam peringatan Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja, kita dibantu untuk memahami kitab suci. Memahami segala perkataan Yesus yang tertulis di dalam kitab suci. Santo Hieronymus adalah seorang pencinta dan penerjemah kitab suci yang juga mengatakan, sebab tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Dan ia telah mendedikasikan hidupnya untuk firman Allah, bukan sebagai suatu karya ilmiah semata, tetapi sebagai suatu karya iman yang bisa meneruskan sabda Allah kepada banyak orang dan mengantar mereka kepada keselamatan. Pada surat kedua Timotius, Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Dan firman Allah atas cara apapun yang terbaik mengantar orang kepada kebenaran. Karena dalam kebenaran orang melihat nilai-nilai kerajaan Allah. Yang tak lain tak bukan adalah kehadiran Allah sendiri dalam nilai-nilai keselamatan. Santo Hieronymus membantu kita menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Vulgata. Dan dari bahasa Latin ini jugalah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain di seluruh dunia, termasuk juga dalam bahasa Indonesia. Kita bersyukur memiliki kitab suci dengan terjemahan dalam bahasa kita, dan menjadi juga satu kesempatan bagi kita untuk mendalami isi kitab suci, untuk memahami perkataan-perkataan Kristus, terutama seperti juga yang hari ini dia katakan kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Kita juga bisa pahami sebagai jalan perutusan Yesus untuk membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Karena dengan masuk dalam penyerahan atau anak manusia diserahkan ke dalam tangan manusia, di sini juga menjadi satu cara di mana Yesus kemudian menjalani peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya, menerima kehendak Bapa dengan minum piala penderitaan, yang kemudian menjadi jalan salib untuk memperoleh menebus umat manusia, dan kebangkitannya yang akan menyelamatkan kita. Semoga kita semakin memahami isi kitab suci, mengerti perkataan-perkataan Kristus,
dan nilai-nilai Injil dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita hayati sebagai suatu perbuatan baik bagi siapapun. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami untuk memahami Yesus Kristus Putra-Mu, memahami segala perkataannya, dan memahami juga kehendak-Mu melalui kitab suci. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar senantiasa menggunakan kitab suci, membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai pedoman bagi perjalanan pesiaran kami. Berilah juga kami kekuatan dalam kehidupan kami, terutama iman, untuk tetap bertahan dalam hidup ini, dalam pesiaran ini, dengan segala kemampuan dan juga keterbatasan kami, bahkan kelemahan ragawi kami, sakit penyakit kami. Tuhan, kiranya juga Engkau beri kekuatan dan pemulihan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.